Om Swastiastu. Pemirsa, tanggal 29 Januari diperingati sebagai Hari Arak Bali. Nah, penetapan Hari Arak Bali setiap tanggal 29 Januari dilakukan oleh Gubernur Bali periode 2019-2023 dan Gubernur terpilih 2025-2030 Bapak Wayan Koster. Meski begitu, peringatan Hari Arak Bali sifatnya berbasis kearifan lokal atau local wisdom. Penetapan Hari Arak Bali disebut sebagai upaya dan strategi memperkokoh perlindungan dan pemberdayaan arak Bali. Nah, di Talkshow Merah Putih hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana mengagungkan warisan budaya leluhur melalui peringatan Hari Arak Bali. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dedi Pageriawan, beliau adalah seorang brand dan marketing representatif. Om Swastiastu, Pak Dedi. Sehat selalu ya. Oke, baik. Kemudian kami juga atau hari ini kita juga sudah menghadirkan Profesor Imade Agus Gelgel Wiresute, seorang Dewan Penasehat Asosiasi Tresnaning Arak Brem Bali. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Sehat selalu ya, Prof ya. Sehat. Sehat. Ini mungkin selalu sehat. Ini terlihat bugar selalu. Ini apakah ini konsumsi arak juga, Prof? Oh, kopi arak yang mau. Kopi arak itu yang ada tipsnya juga untuk membuat bugar ya. Dan tentunya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang Yohane, seorang bisa dikatakan ini masih muda sekali dari segi usianya juga. Ada Putu Wedananta Dharma Wigina. Om Swastiastu. Panggilannya siapa? Panggilannya Nanta. Nanta sehat selalu ya. Ya. Sudah pernah merasakan arak Bali nggak? Sudah. Sudah ya. Oke, tapi jangan kelebihan ya. Jangan sebotol diminum sendiri. Ntar mabar semuanya. Baik. Nah, mengagungkan warisan budaya leluhur melalui peringatan Hari Arak Bali. Itu yang akan kita bahas. Saya ke Prof dulu. Prof, kalau kita flashback dulu nih. Ada Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 mengatur distribusi minuman fermentasi dan destilasi khas Bali niki sendiri. Tapi kita belum begitu paham, masyarakat belum begitu mengerti ini sendiri. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dari Hari Arak Bali ini sendiri? Jadi Hari Arak Bali dibangun atau dicetuskan oleh Pak Koster. Tujuannya adalah untuk memuliakan warisan leluhur yang sudah diakui sebagai warisan tak benda diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini tujuannya bahwa warisan tersebut menjadikan sumber penghasilan oleh masyarakat yang secara turun-temurun telah menggunakan fermentasi, destilasi sebagai sumber penghidupannya sehingga menjual arak. Namun sebelum pergub itu diturunkan, mereka tidak hidup nyaman. Karena apa? Mereka selalu menjadi bulan-bulanan penegak hukum atau target. Nah, kemudian tujuan dari pergub ini adalah bagaimana peluang peningkatan ekonomi Bali diciptakan agar dinikmati oleh masyarakat Bali sendiri. Laporan yang saya dapatkan bahwa di tahun 2019 itu pembayaran pita cukai ke negara dari minuman beralkohol itu berkisar sekitar 15 triliun rupiah. Dari laporan distribusi minuman beralkohol di seluruh Indonesia, 80% itu beredar di Bali. Siapa yang membayar pita cukai? Yang membeli produk itu. Artinya 80% itu produksinya pita cukainya dari penjualan minuman beralkohol di Provinsi Bali. Sekitar 12 triliun. Saat itu laporan BPOM, izin edar minuman beralkohol yang menggunakan produk lokal Bali atau arak itu hanya 0,97%, sangat kecil. Artinya sebagian besar 99% produk itu adalah produk impor atau produk license. Nah, disinilah Pak Gubernur menilai bahwa terjadi kebocoran ekonomi. Masyarakat wisatawan datang minum, kemudian uangnya kembali ke negara dia.
Kemudian pergub ini tujuannya adalah bagaimana kreasi di tingkat petani, kemudian masyarakat Bali yang sudah memahami tentang minuman, mixologi untuk dibuatkanlah tata cara aturan, yaitu petani boleh memproduksi tapi tidak boleh menjual langsung, kemudian dikumpulkan di koperasi yang mengumpulkan produk dari produksi petani, kemudian dihilirkan kepada industri yang telah memiliki izin produksi minuman beralkohol. Kemudian industri akan mendaftarkan izin edarnya ke BPOM, sehingga dapatlah izin edar atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh BPOM sudah terpenuhi, syarat kesehatan, keamanan produk. Nah, kemudian Pak Gubernur mengeluarkan peraturan, pergub dan juga tata cara bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi produk ini. Nah, di situ Pak Gubernur memberikan tata cara bahwa produk yang diproduksi oleh industri minuman beralkohol menggunakan produk masyarakat Bali atau arak Bali itu diberikan labelnya barak. Jadi mereka berhak menyandang label. Kemudian Pak Gubernur minta asosiasi Tresnaning Arak Bali untuk mengontrol ini, sehingga mereka menggunakan produk berlabel barak atau tidak. Apa bedanya? Boleh, sekarang banyak orang menggunakan produk arak tapi tidak menggunakan atau menjual produk arak tapi tidak menggunakan label barak. Di situ bedanya. Kalau label barak itu originalnya, aslinya itu dari petani, dibuat sesuai dengan aturan pergub. Kalau tidak menggunakan label barak, artinya mungkin bukan dari petani, mungkin dia menggunakan alkohol, etil alkohol food grade yang dicampur, ditambahkan cita rasa, diproduksi dengan nama arak. Silakan masyarakat yang menilai. Tapi harapan saya untuk meningkatkan income masyarakat Bali atau mencegah terjadinya loss ekonomi dari masyarakat dari Bali pada industri pariwisata, saya sarankan semua cintai Bali, yang suka minumlah minuman yang berlogo barak. Ya, bisa dikatakan ini kalau kita berbicara flashback lagi ini latar belakang sehingga dicetuskannya Hari Arak Bali niki sendiri, ini seperti Prof sampaikan ini sendiri di tahun 2019 ini sendiri ternyata cukup banyak juga pemasukan negara dari pita cukai ini sendiri. Tetapi kalau kita lihat ini 0,97% itu minuman beralkohol produksi lokal Bali. Itu artinya 99% merupakan produk impor atau lisensi luar negeri dong, Prof. Sehingga itu yang menjadi latar belakang juga Bapak Gubernur Bapak Wayan Koster mengeluarkan pergub ini sendiri. Betul. Jadi ketika hitungan ekonominya dipahami 12 triliun masuk dari pita cukai, dari situ kita lihat bisa hitung sendiri. Kemudian Pak Koster tidak hanya mengeluarkan pergub ini, Pak Koster juga mengeluarkan pergub 99 di mana memaksa semua industri yang ada di Bali untuk menyerap produk lokal Bali minimal 30%. Yeah. Kalau itu yang kita pakai dasar, 30% kali 12 itu artinya 4 triliun. Kalau diupayakan bahwa itu adalah minuman yang diproduksi oleh rakyat Bali, UKM IKM, mereka yang kehidupannya di bawah standar, dan itu bisa masuk ke mereka, kita bayangkan PAD Bali saat ini 4 triliun. Nah, artinya setara dengan PAD Bali. Berapa kita bisa menyumbangkan kesejahteraan buat masyarakat Bali. Nah, ini harapan saya kepada pelaku industri dan juga konsumen untuk memahami hitungan itu. Jangan sampai kita berbangga tapi kita membuat orang lain kaya atau non Indonesia yang kaya. Terima kasih. Baik, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, Merah Putih akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih, mengagungkan warisan budaya leluhur melalui peringatan Hari Arak Bali. Prof, kita lanjutkan lagi. Prof, berarti dengan apa yang menjadi kebijakan dari Bapak Wayan Koster kala itu, Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 mengatur distribusi minuman fermentasi dan destilasi khas Bali niki sendiri. Bisa dikatakan ini juga menjadi celah untuk meningkatkan kesejahteraan petani arak Bali kah? Prof melihatnya? Itu jelas. Kalau tadi pita cukai yang kita hitung. Pita cukai itu kalau kita lihat dari harga di hilir atau di end user, itu bisa naik sampai 4 kali lipat. Ya. Artinya apa? Perputaran ekonomi di end user dari 4 triliun atau 12 triliun kali 4. Berarti sekitar 48 triliun. Segitu besarnya dan kita loss dalam hal ini. Nah, kalau kita serap 4 triliun dalam artian itu setara dengan PAD. Sudah banyak hal yang kita bisa bangun untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Meningkatkan kesejahteraan penghidupan dari petani arak, koperasi arak dan juga industrinya yang bersumber dari masyarakat yang menggunakan minuman arak sebagai penopang industri pariwisata. Di sini kita upayakan, kita harus cerdas berpikir untuk menggali pundi-pundi ekonomi, pundi-pundi kesejahteraan agar membuat Bali semakin sejahtera. Ya, bisa dikatakan juga ini akan memberikan kepastian hukum bagi petani arak Bali kita. Kalau kita sebelum ada pergub ini yang kita tahu ini petani kita juga kucing-kucingan seperti itu. Sangat, dan itu sudah terbukti. Sampai ada beberapa masyarakat menganalogikan bahwa arak di Bali udah legal dengan keluarnya pergub. Nah, itu artinya apa? Ada suatu willingness, keinginan yang baik dari regulator untuk menata agar petani masyarakat yang hidup penghidupannya dari arak itu bisa dengan nyaman memproduksi dan mendapatkan penghasilannya. Jadi bisa dikatakan sekarang legalisasinya sudah jelas. Sudah jelas. Kepastian hukumnya sudah jelas. Ya. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi selaku brand dan marketing. Ini saat ini bagaimana nih kemajuan atau perkembangan arak Bali, Pak? Bapak melihatnya? Baik, terima kasih. Semenjak 2020 sampai sekarang ini perkembangan arak, terutama munculnya brand itu sangat pesat sekali ya. Bahkan kita melihat sekarang sudah ada sekitar 60-an merek terdaftar, ya 60-an merek terdaftar yang berlomba-lomba di pasar industri pariwisata. Nah, kalau mengenai perkembangan yang sekarang ini sebenarnya waktu itu sekitar tahun 2017 saya pernah memiliki kesadaran, 2017 saya memiliki kesadaran bahwa zaman itu arak ini hanya sebagai penonton saja. Penonton saja di Bali dalam dunia industri minuman beralkohol di Bali, arak hanya sebagai penonton. Saya menyadari itu dan akhirnya muncul Pergub Bali 2020 ini sangat menggeliatkan insan-insan pembuat arak. Nah, di hotel sekarang penyerapan arak, hotel ataupun restoran, kafe, penyerapan arak itu sudah mulai dilirik, ya, sudah mulai dilirik. Apalagi sekarang ditambah lagi teman-teman bartender, teman-teman mixologis, mereka memiliki kreasi yang cukup baik, ya, mereka memiliki pengetahuan yang baik lah dalam mengkreasikan suatu minuman koktail, ya. Jadi arak ini sudah bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat signature koktail. Karena untuk membuat signature koktail itu kan diperlukan suatu pembeda. Nah, arak Bali sendiri merupakan minuman yang tradisi, ya, memiliki pembeda-pembeda tersebut, ya, ketimbang dengan produk-produk spirit dari luar negeri gitu misalnya kan. Nah, dengan
teman-teman kekreatifan teman-teman bartender ini mereka mampu mendeliver arak ini kepada tamu-tamu hotel ya, tamu-tamu mancanegara, bahkan di retail pun sekarang sudah mulai banyak kita jumpai brand-brand arak Bali yang berdasarkan pergub ini ya. Nah, namun di balik itu semua di sini perlu suatu kesadaran bagi para pembuat arak ataupun pemilik brand ya, saya bilang pemilik brand ini yaitu koperasi-koperasi, bahwa marketing itu sangat penting. Yeah. Ya, marketing itu sangat penting untuk bisa memasarkan arak ini sampai ke hotel, sampai ke end customer gitu misalnya, kan perlu narasi. Nah, disinilah narasi yang ingin kita kembangkan melalui Asosiasi Tresnaning Arak Brem Bali, bahwa arak dengan stempel bara ini adalah arak yang benar-benar melindungi para petani. Jadi bisa dikatakan ada kendala juga ketika memberikan sosialisasi edukasi tentang arak ini sendiri. Sebenarnya yes, sebenarnya ya. Kendalanya itu kalau zaman dulu ya 4 tahun sebelum ini banyak teman-teman kita yang berpikir arak just arak. Just arak aja. Just arak saja. Oke. Tapi sekarang ini banyaklah kita jumpai setelah munculnya pergub ini, banyaklah kita jumpai, oh ternyata arak ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan bahan-bahan bakunya. Oke. Ya, yaitu ada arak kelapa yang bahan bakunya dari tuak kelapa, terus ada arak jake yang bahan bakunya dari tuak jake, ada arak lontar, ya, terus muncul juga arak buah-buahan dan muncul juga arak-arak artisan-artisan yang lain yang dikreasikan dicampurkan dengan buah-buahan lah atau seperti infuse gitu misalnya kan, dan itu sangat menarik sekali. Yeah. Nah, bisa saya bilang bahwa sebenarnya sekarang ini arak ini diferensiasinya, arak Bali sendiri diferensiasinya itu sangat luas sekali. Dan bahkan kita perlu menarasikan mungkin nanti ke depannya klasifikasi arak itu sangat penting sekali. Bahkan bisa kita, kalau saya pribadi bisa kita lihat dari kopi lah, kopi aja bisa ada single origin. Baik. Nah, arak ini pun juga suatu saat akan ada yang single origin, misalnya arak Sidemen ya, arak dari Kubu, arak dari Tianyar gitu misalnya kan. Itu akan lebih menarik sekali, akan membawa nama-nama daerah yang bisa juga lebih meluaskan lagi impactnya. Oke, baik saya ke Prof dengan apa yang sudah dilakukan atau dengan Pergub Bali ini sendiri, ada hal yang menarik yang pernah saya baca bahwa Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster waktu itu mengatakan bahwa ini proses destilasi tradisional harus dipertahankan dan tidak boleh diubah, seperti itu Prof. Apa yang dimaksud dengan seperti itu? Baik, tradisi itu kadang-kadang memiliki value yang tinggi. Ya. Banyak orang ingin mencari atau mendapatkan value itu. Nah, cuman kita tahu kelemahan dari tradisi, teknologinya jelas kalah dengan teknologi sekarang. Nah, di sisi lain tuntutan masyarakat secara menyeluruh, keamanan safety ini menjadi hal utama. Dimana kalau tradisi menggunakan bambu, destilasinya jelas dia belum mampu memisahkan metanol yang ada di dalam fermentasi tersebut dari hasil fermentasi menjadikan metanol dan etanol. Sedangkan syarat keamanan ini menjadi hal utama sehingga memerlukanlah teknologi pemisahan. Nah, kemudian cita rasa juga yang dihasilkan akan dipengaruhi pada teknologi fermentasinya. Silakan kembangkan karena marketnya ada. Cuman tadi Pak Dedi bilang diferensiasi, diberikan label. Kalau yang original tradisi mungkin value-nya akan khusus, dia akan mendapatkan value tertentu. Kalau orang pengen minum arak dengan quality atau dengan cita rasa yang berbeda, nah itulah yang perlu narasi yang muncul di dalam setiap produknya. Sehingga ada suatu kebebasan dari user, konsumen dalam memilih. Kita diwajibkan untuk menjaga tradisi ini agar kita bisa lewatkan ke generasi kita seterusnya. Bahwa tradisi ini luhur. Kenapa saya bilang luhur? Patut kita pertahankan. Itu ada mungkin sudah lebih dari 2-3 abad yang lalu atau 10-100 abad masih terjaga. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga tradisi ini untuk kita teruskan pada generasi penerus. Jangan sampai
mereka hanya mendengarkan ceritanya dari museum. Mereka juga ikut menjaga tradisi ini. Nah, teknologi kita harus terima karena itu kebutuhan dari masyarakat. Apa yang dimaksud Pak Koster tadi adalah menjaga ajaknya tradisi. Baik, saya ke yang lebih muda dulu, Pak Yohana kita ini ada Nanta. Nanta, apa yang ada di pikiran kamu ketika, wah ini ternyata di Bali ada loh Hari Arak Bali, seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari perayaan Arak Bali sendiri ini saya rasa sangat bagus ya adanya gini ya. Sama aja seperti di luar kayak perayaan Hari Bir kayak gitu kan. Di Bali sendiri kan arak juga terkenal luas lah di kalangan masyarakat, dan di luar juga banyak yang ingin mencoba arak di Bali kayak gitu. Menurut saya mungkin perayaan Arak Bali ini harus terus berjalan dan lebih wah lagi ke depannya mungkin. Baik, apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar arak? Arak, kalau arak sendiri itu minuman beralkohol yang berasal dari Bali sih, yang bisa dibuat dari tradisional itu. Dari Sudah leluhur. menjadi brandnya Bali. Ketika Iya. ngomongin arak, orang akan berbicara tentang Bali. Seperti itu kan? Iya. Iya, memabukkan seperti itu? Kalau untuk memabukkan sendiri tergantung diri kita masing-masing sih. Gimana cara kita bijaklah dalam mengkonsumsi arak itu gitu. Iya. Cara bijak seperti apa harus mengkonsumsi arak itu sendiri bagi generasi muda kita? Mungkin kan arak ini banyak cara proses pembuatannya, dari cara distilasinya dengan ada yang tradisional, ada yang dicampur, ada yang menggunakan Sebentar, etil. dicampur dengan apa? Dicampur dengan ya kayak etil itulah istilahnya. Oh, gitu. dengan bahan-bahan yang tidak bahan-bahan semestinya, seperti iya, itu? Benar, kan banyak seperti itu di kalangan anak muda sendiri. Kan banyak ada kasus-kasus seperti itu. Gitu. Oke, baik. Dan mungkin untuk sebaiknya jangan dicampur-campur gitu sih kalau untuk minum, untuk dikonsumsi. Bijak juga dalam memilih, lebih baik kita memilih harga yang lebih mahal sedikit daripada kita beli yang murah tapi bikin kita sakit itu. Jadi berbahaya bagi Iya, kesehatan. berbahaya bagi kesehatan. Baik, harus bijak ketika kita akan mengkonsumsi minuman khas Bali, arak itu sendiri. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, ketika Pak Dedi mengatakan bahwa wah ini arak sudah masuk ke hotel-hotel berbintang. Sudah ada. Sudah bintang 5, bintang Beberapa 6, brand bahkan ya. kalau bintang 7 boleh disampaikan seperti itu. Ya, beberapa brand ya Sudah ada bisa beberapa climbing brand. sana, ya. Berarti ada persyaratan yang harus di pengklasifikasiannya sehingga bisa tembus ke hotel tersebut. Betul. Kadang sekarang kan supaya bisa tembus ke hotel kan kita harus membuat presentasi. Ya. Ya kan kita harus kasarnya itu jualan lah ke hotel. Jadi kita harus lebih banyak menceritakan apa sih sebuah brand misalnya, apa sih keunikan dari brand ini, ya kan, keistimewaan seperti apa, terus cara minumnya seperti apa. Kadang setiap arak itu kalau sepengetahuan saya ya, setiap arak itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang di setiap hotel pun juga kan banyak ada minuman beralkohol, baik itu minuman beralkohol yang luar ya. Nah, kadang di hotel itu mereka mencari suatu produk yang agak berbeda supaya mereka bisa membuatkan bahwa oh ini loh cita rasa yang kami tampilkan untuk hotel kami, di mana tamunya tersebut tidak bisa dia jumpai di hotel-hotel lain lah cita rasanya atau apa. Banyak yang membuat pembanding-pembanding seperti itu. Jadi kita perlu pembanding. Makanya saya juga mengencourage beberapa teman-teman industri hotel supaya mereka mencantumkan, tidak usah malu-malu lagi lah, mencantumkan bahwa di menunya itu Bali Arak. Ya, kadang-kadang saya melihat di menu di hotel ataupun di restoran itu mereka hanya mencantumkan local spirit. Baik, nah ini yang menarik sekali. Jangan malu-malu untuk mencantumkan nama itu sendiri ya, local spirit.
cantumkan saja namanya. Cantum saja namanya Arak Bali Arak. Ya, Bali Arak seperti yes, itu ya. ya. Dan ini yang menarik juga karena yang saya baca ini Arak Bali itu sudah menjadi salah satu dari 7 minuman spirit dunia golongan C dengan proses destilasi. Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya masih dengan topik kita mengagungkan warisan budaya leluhur melalui peringatan Hari Arak Bali. Pak Dedi kembali. Pak Dedi, tadi saya sempat mengatakan bahwa Arak Bali ternyata sudah menjadi salah satu dari 7 minuman spirit dunia golongan C kalau tidak salah, kalau mohon pembenaran, dengan kadar alkohol 25-45% dengan proses destilasi. Kalau saya boleh runut ini ada whisky dari Irlandia, kemudian rum dari India, kemudian gin dari Belanda, vodka Rusia, tequila Meksiko, dan juga ada brandy dari Belanda, dan salah satunya yang membuat kita berbangga adalah arak dari Bali seperti itu. Itu apakah sudah ada penelitian sistem penjualan dan sudah menguntungkan masyarakat Bali? Oke, ya kita memang mencanangkan bahwa arak ini akan menjadi spirit ketujuh yang dikenal sama industri bar ya. Ya. Karena kenapa? Kita manfaatkan, sebenarnya kita ingin memanfaatkan momentum bahwa Bali ini sebagai destinasi yang paling favorit di dunia ya, destinasi wisata paling favorit. Jadi kesempatan kita untuk menggaungkan bahwa arak ini menjadi spirit ketujuh itu sangat terbuka lebar. Nah ini perlu kolaborasi lah antara semua stakeholder, baik itu pemilik brand juga. Gimana sih caranya supaya arak ini, seperti yang tadi saya bilang, bahwa supaya arak ini di menu itu dicantumkan arak Bali atau Bali Arak, jangan malu-malu lagi seperti itu. Karena biasanya di setiap menu itu pasti sudah tercantum itu spirit-spirit yang tadi dikatakan. Nah, ketika menggunakan nama arak Bali atau Bali Arak di menu tersebut, itu bisa diklasifikasikan lagi. Bahkan saya banyak kok memberikan arahan kepada teman-teman bahwa coba cantumkan misalnya brand A ini coconut base arak, brand B ini aren base arak, brand C ini lontar base arak, brand D ini. Nah, jadi ketika tamu melihat menu, mereka pun akan melihat, "Loh, apa sih ini? Kok ada coconut base arak? Kok ada ini?" Jadi encourage-nya ketertarikan si tamu itu akan ada, sehingga tamu tersendiri memiliki keberanian lah untuk mencoba, apalagi sudah ada di hotel-hotel yang berbintang 5, otomatis bintang 5 itu kan memiliki standar sendiri ya, supaya mereka membeli produk-produk yang berkualitas seperti demikian. Itu sampai saat ini nih merambah kemana saja selain hotel berbintang 5 di Bali, Jakarta, atau bahkan ke mancanegara? Yes. Kita sudah, beberapa brand sudah mulai tembus di Surabaya, di Semarang, di Jogja. Jadi kota-kota besar sudah? Sudah ya, beberapa brand sudah bisa tembus. Bahkan ada juga beberapa brand yang sudah berani mengirimkan sampling-samplingnya juga ke beberapa negara. Ya, seperti Singapura, Australia. Ya, itu bantuan dari bartender juga sebenarnya. Jadi komunitas bartender ini kan kuat sekali ya. Jadi mereka ketika mereka melakukan perjalanan ke Bali, mereka bertemu dengan arak. Oh ini lokal spiritnya di Bali. Cobalah mereka bawa ke sana, mereka diskusikan di sana. Bahkan ada beberapa brand yang sudah mengikuti kompetisi-kompetisi cita rasa. Salah satunya ada brand di Bali yang sudah berhasil meraih predikat lah arak kelapa yang bagus gitu loh. Jadi dengan adanya masing-masing brand ini memiliki kekuatan ataupun memiliki visi yang jauh ke depan bisa ekspor, saya meyakini 5 tahun ke depan pasti akan banyak ataupun arak ini bisa tembuslah di dunia ekspor. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal nanti mungkin kita akan perbanyak lagi event-event, ya event testing, event festival-festival arak, event mengenai apa sih lebih menyuarakan kembali mengenai arak Bali ini sendiri. Jadi bisa dikatakan mensosialisasikan keberadaan arak Bali ini sendiri. Betul. Prof, ini yang membuat kita bangga bukan hanya dari tingkatan nasional, tetapi arak Bali sudah dikenal sampai ke mancanegara. Terakhir saya juga sempat membaca sekilas saja, tetapi tidak ada yang memblow up keberadaan arak Bali di salah satu aktivitas yang berskala internasional di Singapura. Kemarin saya kebetulan mendatangi salah satu founder arak
yaitu Pak Gung Bagus. Mereka bercerita bagaimana perjuangannya bahwa arak yang beliau bawa usung bisa tembus ke dalam satu lomba Formula One di Singapura, dan itu bisa. Jadi nanti beliau yang akan menyampaikan bahwa ada produk beliau, ada 2 labelnya, Bumbung sama Iwake, yang diproduksi di Singaraja PT Lis. Nah, itu kualitasnya dan sudah memiliki izin edar yang didaftarkan di BPOM Singapura. Artinya kita bisa menembus kualitas arak kita atau cita rasa yang sangat khas dari sumber tadi. Ada cita rasa yang berbeda dari arak kita, karena sementara arak yang diproduksi di Bali fermentasinya dari nira, ini sangat dipengaruhi oleh areal. Kenapa dia dipengaruhi oleh areal? Ada 2 hal. Pertama, tanaman dari sumber nira itu sendiri. Yang kedua adalah ragi, yeast, karena dia menggunakan ragi liar atau wild type yeast. Ini variasinya sangat ditentukan oleh asalnya. Saya sudah melakukan riset bahwa variasi wild type yeast berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini kita bisa ajukan untuk mendapatkan indikasi geografis yang nantinya di dalam produk bisa ditempelkan sebagai originalitas dari sumber arak tersebut, akan menambah variasi. Jadi cita rasanya tentu sangat berbeda sesuai dengan tempat dia diproduksi. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan minuman spirit dunia. Ini yang dicari oleh si peminum, yang mendambakan keaslian atau originalitas dari sumbernya. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa dikatakan juga di awal Prof mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ketika membuat arak Bali. Persyaratannya ini sendiri sebenarnya ini berapa persen alkohol yang terkandung dalam arak Bali ini sendiri sehingga bisa dikonsumsi seperti itu? Jadi kalau minuman beralkohol itu diklasifikasikan sesuai dengan regulasi. Kita mengikuti regulasi dari BPOM. 5% itu bir, kemudian 7 sampai 18% itu kelompoknya wine, kemudian 25% sampai 40% itu minuman tipe C. Jadi ada 3 kelompok. Nah, ini kita ikuti ketentuan regulasi yang ada di pemerintah. Nah, sekarang kembali kepada produsen, kembali kepada yang memiliki brands dalam membuatnya. Dia mau membawa ke level mana, atau dia membidding market yang mana. Nah, karena semua punya style tersendiri, semua punya willing keinginannya sendiri, minum yang mana. Itu seperti soju di 20%, katakan dia mau membuat produk setara dengan soju dari arak, itu silakan, karena itu dalam pergub tidak dibatasi. Jadi silakan, yang penting jalur distribusinya diikuti untuk menjamin keamanan atau safety dari konsumer. Jadi bisa dikatakan peran dari Asosiasi Tresnanding Arak Berem Bali ini sendiri untuk memberikan pendampingan dan pengawasan juga tetap dilakukan, Prof? Sangat terbuka, kita juga sangat terbuka untuk mendampingi mau menuju kemana, asal kami mohonkan tadi di awal, keinginan masyarakat atau industri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga dia akan berhak mendapatkan label barak dari setiap produknya. Oke, saya ke Nanta. Nanta, setelah kita lakukan ini perbincangan bersama Profesor, kemudian ada Pak Dedi di sini, apa yang kemudian yang ada di pikiran kamu sebagai generasi muda tentang arak Bali? Wah, ternyata arak Bali juga bisa disejajarkan dengan minuman spirit atau minuman bertaraf internasional, seperti itu, Nanta. Mungkin dari kita sebagai anak muda harus terus mempromosikan sih sebenarnya ya tentang bagaimana arak ini, karena kan menarik juga ya, kini juga warisan leluhur
dari kita juga harus ya bersama-sama lah untuk mempromosikan di media atau di platform manapun agar bisa tembus ke media-media internasional lainnya gitu. Cara kamu seperti itu untuk mempromosikan, untuk menggetok tularkan kepada teman-teman juga agar mengkonsumsi arak dengan bijak seperti apa nantinya. Kita membuat misalnya kita bisa membuat video lah tentang edukasi bagaimana kita mengkonsumsi arak yang benar, jangan mabuk-mabukan seperti itu. Lalu di media sosial itu juga kita bisa mempromosikan semua tentang arak lah, dari proses destilasinya sampai dijual kayak itu. Ya, apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa ini arak Bali juga sudah mendunia saat ini? Senang ya Bu, karena kita juga berasal dari Bali dan akan membuat arak juga. Pasti bakal senang, kita bisa bekerja sama dengan petani juga dan mensejahterakanlah petani-petani di desa gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih saja mengkonsumsi yang lagi nongki-nongki, kongko-kongko dengan untuk menghangatkan badan sedikit dengan arak, dicampur inilah, dicampur itulah, seperti itu yang mungkin saja berbahaya bagi kesehatan tubuh, seperti apa? Mungkin dari kita ya cuman bisa mengedukasi kembali sih, tergantung bagaimana diri kita bijak dalam menggunakan bahan-bahan tersebut. Gitu. Dan itu yang sudah dilakukan seorang Nanta kepada teman-teman. Udah mengedukasi lah setidaknya. Gimana sih rasanya rasa arak? Nanta kan sudah pernah merasakan. Rasa arak sih enak ya pastinya. Enak, menyegarkan seperti itu. Bisalah menyaingi minuman-minuman luar gitu. Ada asalnya ya? Iya, ada asalnya. Asalnya? Asalnya ya kita bijak dalam meminumnya gitu sih. Tidak berlebihan seperti tidak itu. Melebihi standar. Iya betul. Tidak Jangan berlebihan, terus kita tidak mencampur dengan bahan-bahan aneh, karena kan dari anak-anak muda tuh pengen cepet mabuk-mabukan gitu. Makanya dicampur gitu. Milih yang murah juga karena low budget di anak muda biar pas dari uang di kantong yang ada gitu. Jadi tagline sing punya sing mulih itu masih berlaku nggak saat ini? Wah, masih banyak sih sebenarnya gitu. Tapi boleh kok dicampur seperti Prof bilang, dicampur dengan kopi, araknya. Pernah ngerasain nggak? Kopi campur arak? Pernah? Ya. Rasanya? Oh, mantap sekali. Wah, ini apalagi kopi pahitnya dicampur arak ya? Iya, betul sekali. Wah, itu ya akan itu yang akan membuat kita bugar tetap ya, bijak betul. mengkonsumsi. Baik, kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih mengagungkan barisan budaya leluhur melalui peringatan Hari Arak Bali yang diperingati setiap tanggal 29 Januari. Prof, banyak sekali kalau kita berbicara tentang Hari Arak Bali, hari apa tuh? Nah, banyak pro dan kontra di masyarakat, banyak kekhawatiran atau bisa dikatakan dampak negatif terhadap kesehatan, kemudian bisa saja dengan arak itu meningkatkan angka kriminalitas, itu bagi sebagian orang. Prof melihatnya komentar seperti itu, seperti apa Prof? Baik, Pak Gubernur menyarankan perayaan Hari Arak ini disesuaikan dengan adat atau budaya kita dan juga agama. Semeton petani arak di Bali, ya bersyukurlah kepada Ide Sang Hyang Widi-Wase bahwa dimuliakan warisan leluhur sehingga semeton petani arak bisa memproduksi arak dengan baik, aturannya jangan dijual sembarangan. Jadi ikuti aturannya, kita jaga generasi muda, jangan ajarkan mereka menjadi generasi pemalas. Kemudian teman-teman di koperasi yang ditujukan sebagai pengepul, kita syukuri dengan mengucapkan puji syukur, ya mengaturkan upacara, kemudian setelah itu di akhir kita misalnya dengan beguling, sambil makan beguling kita minum arak. Nah, bagi yang di industri pariwisata ya kita buatkan, perkenalkan
sesuai dengan swadharma Anda memperkenalkan arak. Kita akan support dari asosiasi dan juga dari produsen arak untuk memberikan kesempatan pada industri, pada pariwisata, hotel, klub, kafe yang ingin melakukan promosi arak, silakan hubungi asosiasi. Kita akan upayakan untuk mensupport sehingga bisa mempromosikan arak bagi wisatawan yang ingin mencoba variasi koktail atau original arak, kita akan support. Nah, terakhir kita akan rayakan bersama Hari Arak di tanggal 29 di GWK. Saya berterima kasih pada pihak GWK yang selalu berkolaborasi dengan Asosiasi Tresnaning Arak Brem Bali untuk mempromosikan budaya Bali sebagai warisan leluhur dan juga akan meningkatkan kedatangan tamu ke GWK dalam merayakan Hari Arak. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin bisa digaris bawahi Prof, bukan terpusat tapi Hari Arak Bali ini sendiri menjadi milik masyarakat. Seperti itu Prof. Jadi kita bersyukur tidak dipusatkan pada satu titik, disesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk mengaturkan puji syukur kepada Sang Kuasa, kepada leluhur kita yang sudah mewariskan warisan budaya tak benda ini sehingga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi perlu digarisbawahi, Hari Arak bukan untuk hari mabuk. Arak bukan minuman butekale. Jadi kalau orang buat arak, itu kalau kita kenal dengan suku rambut, first style itu adalah head tailnya itu diambil, kemudian body tailnya dimohon badannya, kemudian ekornya, tail ekornya ini diambil. Nah, kepala dan kaki dan ekor ini dikumpulkan, dipersembahkan untuk apa? Untuk minuman, untuk tabuh arak. Nah, kalau dari kesehatan itu luar biasa leluhur kita mengajarkan. Destilasi pertama yang muncul biasanya metanol. Destilasi terakhir cita rasa. Jadi leluhur kita tanpa mengenal ilmu, dia jauh lebih hebat dari kita yang sudah belajar ke Blinger. Saya sampai profesor, saya baru memahami makna dari tetesan pertama dengan bahasa hanya suku rambut. Itulah maknanya bahwa kita mempersembahkan kepada Sang Kuasa sebagai warisan, sebagai butekale, itu persembahan. Yang kita ambil minum ini araknya adalah badannya. Sama dengan kita nampah celeng, ya suku rambutnya dipersembahkan, yang kita mohon badannya. Begitu budaya kita mewariskan kepada generasi seterusnya. Jadi jangan mabuk karena minum alkohol itu buteye, dewoye. Minumlah pada tataran dewa. Jumlahnya sedikit untuk meningkatkan kebutuhan metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak bisa memutuskan kehubungan arak yang ada saat ini dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Bali, Prof, melihatnya? Itu karena kita mengagungkan atau meluhurkan warisan, kita perlu jaga. Kalau kita putus artinya kita nggak punya tugas untuk meneruskan warisan ini kepada generasi kita selanjutnya. Kita harus jaga tradisi yang baik, kita jaga yang jelek jangan diulang-ulang. Sebab biasanya anak-anak muda kita seperti Nathan yang dikatakan jangan oleh anak muda harus dicoba. Nah itu biasanya. Baik, Pak Deddy selaku brand dan marketing representatif ini sendiri tentunya ada kendala, kemudian tantangan untuk memajukan perkembangan arak Bali. Nah sehingga ketika ada pergub, ada payung hukumnya yang sudah jelas, kemudian bisa dikatakan sudah ada hal-hal yang harus dijalani oleh petani arak ini sendiri. Bagaimana dengan petani arak kita saat ini perkembangannya dengan pergub ini sendiri, gairah mereka? Oke, saya pernah berbicara dengan beberapa brand arak ya, pemilik brand yang tata kelolanya itu sudah sesuai dengan pergub. Sebenarnya kita bisa melihat dari hasil produksinya mereka, ya. Ketika hasil produksi mereka misalnya bisa mencapai
anggaplah kemarin ada yang bisa mencapai 5.000 liter gitu misalnya kan setahun, Iya. ada yang bisa mencapai 5.000 liter setahun, otomatis kan dari 5.000 liter ini bisa jadi 3 kali lipatnya itu tua. Anggaplah 15 ribunya itu tua, 15.000 liter. Taruhlah dari 15.000 liter tua itu berapa pohon yang menghasilkan 15.000 tua tersebut. Jadi dengan berhasilnya, dengan majunya nanti penjualan arak ya di horeca ataupun retail, secara tidak langsung pasti akan merambah, para petani ini akan mendapatkan imbalannya juga gitu loh. Nah, kalau para petaninya sendiri sih memang saat ini tantangannya itu karena kita menggunakan bahan alam ya Pak, karena kita menggunakan bahan alam, jadi kadang-kadang ketersediaan bahan itu sangat dipengaruhi sekali dengan cuaca ya. Di situ tantangannya. Jadi kita koperasi pun juga gimana caranya untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kita tidak bisa mengambil dari satu titik aja. Baik. Jadi ada salah satu brand saya dengar mereka ngambil dari titik desa Sembiran, dari desa Kubu, dari desa Cule. Jadi diperlukan itu memang di hampir setiap daerah. Nah, Jadi harus ada kolaborasi juga ya. betul, itu gunanya koperasi jadinya. Baik. Itu gunanya koperasi. Karena kalau dari satu single aja kita ngambil, kendalanya nanti akan di cuaca. Baik. Nah, balik lagi ke peran koperasi di sini. Ya. Mereka bisa melakukan standarisasi dalam artian gimana sih menggabungkan tua ataupun arak dari masing-masing petani. Karena kan saya memiliki keyakinan setiap petani itu menghasilkan produk yang berbeda-beda. Tua aja satu pohon aja bisa rasanya berbeda kok. Ya kan. Nah, jadi koperasi ini memiliki peran untuk menstandarkan. Nah, setelah terstandar, si koperasi ini nanti akan bersinergi dengan pabrik ya, bersinergi dengan pabrik, kira-kira bisa dijadikan produk seperti apa. Nah, pabrik lah yang nanti akan mengeksekusi seperti demikian. Itu sih Pak kira-kira. Jadi seperti kata Prof, mau dibawa kemana hasil atau produknya itu diolahnya. Ada kualitas yang harus diketahui juga ketika produknya itu bisa masuk ke hotel-hotel berbintang. Benar, kualitas itu sangat penting. Karena apa yang kita hadapi di Bali saat ini kan karena kita udah taruhlah udah dari awal industri pariwisata ini kan kita disuguhi dengan produk-produk impor ya. Nah, kebetulan produk-produk impor yang masuk ke Bali ini produk impor yang bagus-bagus. Ya otomatis kita sebagai tuan rumah di sini tidak boleh kalah lah dengan kualitas dari produk-produk impor itu. Nah, secara tatanan kualitas sih selain kualitas ya, kita juga harus punya skema. Kalau saya mendengar salah satu petani bercerita, buat sedikit tuh gampang, buat banyak itu yang susah. Ya, ketika skalanya udah mencapai misalnya ribuan liter atau puluhan ribu liter, di situ dia harus benar-benar menjaga konsistensinya. Ya, kalau membuat misalnya cuma 100 liter, 50 liter itu masih gampang lah dari satu pohon. Oh ini seperti ini. Tapi kalau ketika udah membuat mulai 10.000 liter, wah ini benar-benar harus ditata. Jadi dari petani A, petani B, petani C kita kumpulkan, si koperasi membuat standarisasi, oh seperti ini formula, baru kita bawa diskusi dengan pabrik pun juga lagi mengolahnya, menstandarisasikannya, baru bisa kita lempar ke industri pariwisata gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, Pak Deddy melihat kehadiran pemerintah daerah, khususnya Niki sendiri, selain juga dari asosiasi ini sendiri, seperti apa Pak untuk keberlanjutan petani arak kita untuk menghasilkan produk yang berkualitas? Oke, mengenai pemerintah daerah, sebenarnya sih hadirnya itu sudah sangat bagus sekali ya dengan Pergub. Dengan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 ini sebenarnya di situ sudah menjelaskan, sudah menjelaskan skema. Ya. Cuman memang kadang-kadang di beberapa cara menerjemahkan masing-masing orang itu bisa jadi berbeda ya. Jadi kehadiran Pergub ini kalau kita telaah, kita baca itu sangat bagus sekali.
bahkan bisa melindungi, bahkan kedepannya itu bisa melindungi ataupun memberikan ruang untuk menanam banyak pohon. Misalnya arak kelapa, berarti bahannya pohon kelapa. Jadi kita harus menanam banyak pohon kelapa, pohon lontar, pohon jake, ya. Jadi otomatis ke lingkungan pun ataupun menjaga lingkungan, menjaga pohon-pohon kita pun, ya anggaplah di Bali kita percaya dengan tumpak bubuh ya. Bubuh, ya. Ya, jadi hubungan kita dengan lingkungan itu pun harus benar-benar nyata dengan kita bisa mengolah hasil-hasil alam tersebut. Gitu sih, thank you. Jadi ada hubungannya juga dengan kearifan lokal kita Trihita Karana Trihita itu sendiri Karana, ya, baik. iya, Nanta 29 Januari ini kita punya loh Hari Arak Bali ini sendiri. Apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda tentang Arak Bali ini sendiri, Hari Arak Bali ini sendiri, Nanta? Mungkin kita bisa menggunakan produk arak Bali dengan bijak, lalu mempromosikannya di Instagram masing-masing atau di platform manapun itu, dan memperkenalkan arak Bali itu sendiri agar dilihat sama seluruh masyarakat bahwa ada perayaan Hari Arak Bali pada tanggal 29 Januari nantinya gitu. Ya, Prof, kita akan memperingati Hari Arak Bali di tanggal 29 Januari ini sendiri. Tentunya ada harapan dengan keberadaan Hari Arak Bali ini sendiri, pentingnya Hari Arak Bali ini sendiri untuk menjaga warisan leluhur ini sendiri, Prof? Harapan saya masyarakat Bali sama-sama mengajarkan warisan leluhur, bukan menjaga seperti museum, melainkan memanfaatkan warisan leluhur ini untuk memantik kesejahteraan ekonomi. Beliau meninggalkan warisan tak benda yang nggak akan pernah habis, sangat berbeda dengan tambang. Itu habis pada suatu saat, tapi beliau menciptakan warisan tak benda yang nggak akan habis. Sekarang diperlukan inovasi dari penerusnya, generasi muda, bagaimana sumber itu dipanen, diolah untuk menjadi sumber penghidupan yang luar biasa. Ya, kita harapkan nih, apalagi kalau saya baca ini Arak Bali pun sudah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek bersama beberapa barang-barang atau benda-benda lainnya yang ada di Bali niki sendiri. Dan yang pastinya kalau kita menarik benang merah apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini, bisa dikatakan Hari Arak Bali ini sendiri bertujuan untuk memuliakan warisan leluhur, bukan untuk mengajak masyarakat mabuk-mabukan dengan minum arak, sekaligus dengan Arak Bali untuk mensejahterakan masyarakat Bali. Terima kasih Prof, Pak Dedi, Nanta, terima kasih. Saya Made Sekadana Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.